Oh ya, baik. Dalam melakukan ibadah atau amalan karena keterbatasan, lalu mengikuti tokoh yang dipandang soleh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di dalam belajar itu ada marhalahnya, ada tahapannya. Bagi orang awam itu ketika memang tidak mampu untuk belajar ke tingkatan yang lebih tinggi, maka cukup mengikuti imam dari satu imam agama. Tetapi bagi kita yang masih ada kesempatan untuk belajar, sembari untuk belajar, tidak mencukupkan dengan satu tokoh. Karena di antara bentuk belajar itu ya mengikuti tokoh agama, tapi kan berproses. Jadi berproses, tidak kemudian terus belajar hanya semata-mata taklid, bukan, tapi berproses. Sembari kita mengikuti satu tokoh, kita belajar ilmu yang lain bagi yang mampu. Nah, kalau kasepuan umur wis swidak, umur wis 70 misalnya, maka apakah perlu? Kalau memungkinkan perlu. Nah, kalau memungkinkan, kan tidak harus hafal dalil, yang penting tahu dalil. Nah, jadi yang dianjurkan itu kita tahu, bukan hafal. Nah, jadi yang dianjurkan itu kita berilmu, bukan hafal. Kenapa kok ketika niat tidak dilafatkan? Karena Nabi tidak dilafatkan, oh kan tahu. Nah, jadi tidak harus hafal dalil. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak harus gitu. Nek aku ngono kuwi ya jarang nanti yang bisa. Kenapa kok ketika misalnya sujud kok tangannya dulu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadayhi qabla rukbatayhi misalnya, atau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rukbatayhi qabla yadayhi misalnya. Itu makomnya thalabul ilmi. Kalau awam cukup tahu, oh dulu Rasul tangannya dulu, atau oh dulu Rasul kakinya dulu. Tapi bahasanya besok nih ya, cukup tahu. Nah, maka itu sudah termasuk belajar. Kenapa sujudnya kok kening sama hidungnya disentuhkan? Oh karena dulu Rasul ngasih contoh kening sama hidungnya nempel lantai. Ya, cukup tahu. Tidak perlu kemudian la farqa bainal jabin wal anf. Nah, tidak harus begitu. Nah, kalau harus begitu ya nanti ya. Ya. Baik, itu namanya musibahnya ilmu itu. Afatul ilmi an-nisyan. Musibahnya ilmu itu lupa. Maka kena musibah itu harus berobat. Obatnya apa? Belajar lagi. Nah, jadi yang penting kita pernah tahu, pernah belajar, dan masih ingat. Tidak harus hafal ya, masih ingat, tidak harus hafal. Jadi paham maksudnya, memahami apa yang dipraktekkan Nabi, nah, maka itu sudah dianggap tahu. Nah, kalau kemudian lupa, itu lupa nasnya, teksnya, atau lupa maksudnya. Kalau lupa maksudnya ya harus belajar lagi. Kalau lupa teksnya itu wajar. Lupa teksnya itu wajar. Bahkan hampir kita semua barangkali tidak hafal semua teksnya. Nah, misalnya dulu Rasulullah SAW sujud dengan 7 anggota badan misalnya. Sudah tahu 7 anggota badan. Ya berarti sudah punya ilmunya. Meskipun tidak hafal dalilnya. Dalil apa? Pokoknya Rasul itu yang kita pelajari dalam hadis yang sahih 7 anggota badan. Nah, berarti sudah benar. Tapi kalau kemudian harus sanadnya ini nyambung ke sini itu untuk orang-orang khusus. Sama dengan belajar Al-Qur'an. Membaca sesuai tajwid itu wajib. Tetapi mengetahui ini mat lazim, ini mat tabi'i, ini waqaf misalnya, al-waqfu aula, ini wasol, ini misalnya apalagi ikhfa, misalnya syafawi. Itu orang-orang khusus. Tapi kan membacanya sesuai dengan tajwid, itu sudah berilmu. Ya ilmunya ilmu
Untuk awam seperti itu. Termasuk sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Meskipun dalilnya tidak hafal. Namanya tidak hafal. Ini namanya, ini namanya, ini tidak ngerti. Tapi sudah benar. Nah, kewajibannya untuk orang awam sebatas itu. Wallahu a'lam bishawab.